Engage! Clap your hands! Hey kembali lagi bersama aku Teddy Channel Dewsen. Kali ini kita akan membahas tentang Number One Sentai Gosuja episode keempat. Kenapa keempat? Karena baru bisa bahas episode keempatnya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak sih ngerasa nyesel karena dulu gak ngelakuin sesuatu? Misalnya waktu kecil pengen banget jadi pemain bola, tapi malah disuruh fokus belajar nih. Atau mungkin dulu pengen lebih banyak main sama temen, tapi malah sibuk sama tanggung jawab sendiri. Nah, kalau kalian ngerasa gitu, bayangin gimana rasanya buat seseorang yang udah umurnya 87 tahun dan baru nyadar kalau dia belum pernah bener-bener menikmati hidupnya. Itu dia yang terjadi di episode kali ini. Hari ini kita bakal bahas cerita inspiratif dan seru tentang Joji alias dipanggil Ki-chan ya. Seorang kakek berusia 87 tahun yang tiba-tiba dapat kesempatan emas buat mengulang masa mudanya. Gimana ceritanya bang? Yuk langsung aja kita mulai bahas ya. Joji adalah pria tua yang sepanjang hidupnya dihabiskan buat disiplin, tanggung jawab, dan aturan-aturan yang ketat. Dia orang yang tegas dan selalu menjalani hidup dengan prinsip yang kuat. Tapi di usia tuanya, Joji mulai ngerasa ada sesuatu yang kurang. Ada penyesalan dalam hatinya karena dia nggak pernah benar-benar menikmati masa mudanya. Suatu hari, kesempatan langka datang ke hidupnya. Joji tiba-tiba ditawari sesuatu yang nggak masuk akal, yaitu mengulang masa mudanya dan bergabung dengan kelompok Party People. Ini maksudnya apa? Ya ini ku perjelas lagi ya. Ini bukan mengulang masa mudanya, tapi Joji ditanyai sesuatu tentang keinginannya dan dia menjawab untuk kembali ke masa mudanya atau kembali muda lah. Gampang bicaranya ya. Nah, kita lanjut ke Party People. Party People itu apa? Party People adalah sekelompok orang yang hidup dengan penuh semangat dan kebebasan. Awalnya sih Joji ragu ya. Kok ragu bang? Ya karena dia belum kuat untuk menginginkan Party People atau kebebasan. Tapi kelama-kelamaan dia sadar kalau ini adalah kesempatan yang gak boleh disia-siakan. Dengan hati yang penuh semangat, dia menerima tawaran ini dan berubah menjadi Gosu Eagle, salah satu anggota dari tim pahlawan super yaitu Gosuja. Bukan cuma sekedar perubahan fisik, perjalanan Joji bareng Gosuja ini ngajarin dia banyak hal. Dari mulai arti kebebasan, pentingnya mengikuti kata hati, sampai memahami bahwa menjadi muda bukan cuma soal umur, tapi juga soal pola pikir. Ya itu adalah sinopsis dari ceritanya. Nah sekarang kita ke detail kecilnya ya. Mari kita ke detail kecilnya. Joji jadi Gosu Eagle adalah perubahan besar dalam hidupnya. Bayangin dari seorang pria tua yang bahkan berdiri lama aja mungkin udah pegel-pegel, tiba-tiba dia bisa melincah, gesit, dan punya kekuatan super. Ini bukti kalau semangat muda itu nggak kenal usia. Tapi tentu aja ya, nggak gampang buat Joji buat beradaptasi. Walaupun fisiknya berubah jadi lebih muda, pola pikirnya masih sama kayak dulu. Dia itu masih kaku, keras kepala, dan susah menerima hal-hal baru. Ini jadi tantangan buat dia karena jadi muda itu nggak cuma soal fisik, tapi juga soal cara berpikir yang lebih terbuka. Lama-kelamaan, Joji mulai belajar bahwa menikmati hidup itu bukan berarti nggak bertanggung jawab, tapi tentang menemukan keseimbangan antara keduanya.
satu bagian menarik di episode ini adalah hubungan Joji dengan cucunya, yaitu Futoshi. Dua orang beda generasi ini sering banget bentrok ya. Joji percaya kalau hidup harus dijalani dengan aturan yang jelas, sementara Futoshi lebih suka hidup bebas tanpa banyak batasan. Saat Joji berubah jadi muda, dia akhirnya bisa melihat kehidupan cucunya dari perspektif yang berbeda. Dia sadar kalau meskipun Futoshi kelihatannya bahagia dengan gaya hidupnya yang bebas, ternyata ada kekosongan yang dia rasain. Sebaliknya, Futoshi juga mulai ngerti bahwa disiplin dan tanggung jawab itu nggak selalu buruk. Dari sini mereka mulai belajar saling memahami satu sama lain. Selain cerita tentang perjalanan pribadi Joji, episode ini juga penuh dengan aksi seru. Gosuja harus menghadapi musuh yang kuat, dan Joji punya peran penting dalam pertarungan ini. Awalnya dia kesulitan buat menyesuaikan diri karena dia masih berpikir kayak orang tua. Strateginya yang kaku dan susah buat kerjasama. Tapi setelah melewati berbagai tantangan, Joji akhirnya sadar kalau dia harus berubah. Dia mulai belajar buat percaya sama timnya, bekerja sama, dan mengkombinasikan pengalaman serta kebijaksanaannya dengan semangat baru yang dia miliki. Dan hasilnya, pertarungan jadi makin seru dan penuh strategi yang gak disangka-sangka. Yep, itu untuk detail kecilnya. Nah, kita langsung aja ke poin pentingnya ya. Gak breakdown alur ceritanya yang seperti biasanya aku ngebahas Ultraman ya. Kalau Super Sentai ataupun Kamen Rider mungkin formatnya akan seperti ini. Langsung aja kita bahas poin pentingnya. Pesan terbesar dari episode ini adalah gak ada kata terlambat buat mengejar impian. Joji bisa aja nyerah dengan hidupnya yang kaku, tapi dia memilih buat berubah dan menikmati hidupnya dengan cara yang lebih bebas. Hal ini ngajarin kita bahwa selama kita punya semangat, kita masih bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Meskipun Joji dan Futoshi sering berdebat, pada akhirnya mereka sadar bahwa keluarga tetaplah keluarga. Perbedaan itu wajar, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa saling memahami dan tetap menjaga hubungan dengan baik. Episode ini ngajarin kita buat lebih menghargai keluarga dan gak langsung ngejudge orang lain cuma karena mereka punya pandangan hidup yang beda. Joji adalah bukti nyata bahwa semangat dan tekad bisa mengalahkan segalanya, termasuk usia ya. Dia berani mengambil kesempatan, beradaptasi, dan akhirnya membuktikan bahwa dia masih bisa punya peran besar dalam hidupnya dan juga buat orang lain. Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, buat gak gampang nyerah dan terus berusaha mencapai yang kita impikan atau yang kita inginkan. Episode ini adalah campuran sempurna antara aksi, drama, dan pesan moral yang kuat. Kita diajak buat ngelihat bahwa kehidupan itu bukan cuma tentang mengikuti aturan atau kebebasan total, tapi bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan yang tepat. Joji sebagai karakter utama ngajarin kita kalau hidup itu harus dinikmati, tapi tetap bertanggung jawab. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa udah terlambat buat mengejar sesuatu, ingatlah kalau Joji yang udah umurnya 87 tahun aja masih bisa berubah dan ngejar impiannya. Kenapa kita enggak? Jangan takut buat mencoba hal baru, tetap semangat dan nikmati setiap momen dalam hidup. Yaitu adalah kesimpulanku soal Number One Sentai Gosuja episode keempat. Gimana nih menurut kalian? Apakah Joji ini adalah salah satu karakter yang inspiratif ataupun tidak? Tulis
pendapat kalian di kolom komentar. Ya menurutku benar apa yang dilakukan oleh Joji ini ya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ya tapi tetap tentang goals kalian ya, atau tetap dengan mimpi kalian. Jangan tinggalkan mimpi kalian untuk sesuatu yang membahagiakan kalian untuk sementara waktu. Itu aja ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Kolegaku yang ada di sini, jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.